Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah dasar konversi energi ya. Jadi saya mohon maaf baru bisa bikin video sekarang ya, karena kemarin masih terkendala beberapa kegiatan. Saya akan melanjutkan materi terkait dengan sel surya yang sudah kita bahas kemarin. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas sel surya, kemudian untuk tujuan dari pembelajarannya, yang pertama itu mahasiswa dapat memahami prinsip kerja solar cell. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat merangkai solar cell ya. Jadi kenapa merangkai solar cell? Karena untuk solar cell sendiri ada dua macam rangkaian ya, mau seri ataupun paralel. Jadi tergantung dari kebutuhan. Kemudian yang ketiga itu mahasiswa dapat membedakan jenis solar cell ya, karena ada beberapa macam solar cell yang ada di pasaran ya. Nah itu. Kemudian ini mengulas sedikit terkait pemanfaatan energi surya di Indonesia. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah program dari pemerintah ya, dimana pemerintah sekarang sudah mulai membangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya yang berdasarkan energi terbarukan ya. Ini contohnya ada di Bali, kemudian ada di Kupang, ada di Sulawesi Utara itu. Oke, yang pertama kita membahas tentang pengertian dari sel surya. Mungkin di antara teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ya, bahwasanya secara umum sel surya itu dia mengubah atau mengonversi energi cahaya menjadi energi listrik seperti itu. Nah, untuk prinsip kerja ini itu dia menggunakan prinsip kerja dari efek photovoltage ya. Apa itu yang dimaksud dengan prinsip efek photovoltage? Yaitu suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua buah elektroda ya, elektroda positif maupun elektroda negatif gitu, yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya itu. Jadi ketika ada cahaya matahari, nah kedua elektroda ini terhubung melalui junction. Nah di sana akan membentuk sebuah kutub ya, kutub positif dan negatif, sehingga akan menghasilkan sebuah medan listrik gitu. Kemudian selanjutnya yaitu sel surya atau solar cell, ini sering disebut juga dengan sel photovoltage ya, atau PV. Nah ini teman-teman mungkin yang sering membaca jurnal-jurnal internasional, biasanya para peneliti ini mereka menggunakan istilahnya itu bukan solar cell, namun mereka umumnya itu menggunakan istilah photovoltage ya, atau PV gitu. Nah, efek photovoltage ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Nah itu. Kemudian selanjutnya di sini terkait dengan sel surya. Yang pertama kita lihat di sini ada simbol sel surya. Teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk simbol sel surya itu sama dengan atau mirip dengan baterai ya, simbolnya baterai. Jadi di sana ada kutub positif, ada kutub negatif, kemudian di tengah ada satu panjang, satu pendek ini ya. Ini mirip sekali dengan baterai. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan yaitu panah masuk ini ya. Panah masuk ini yang membedakan itu. Dan prinsip kerjanya pun ya hampir sama dengan baterai ya. Jadi kalau baterai itu dia nyimpen, kalau ini dia akan menghasilkan seperti itu. Jadi langsung ya, ketika ada cahaya matahari dia akan menghasilkan energi listrik. Nah di sebelah kanan ini ada
konstruksi dari solar cell, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini yang pertama ada frame. Nah, frame ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyatukan dari berbagai atau dari banyaknya sel surya tadi ya. Jadi sel-sel itu digabung menjadi satu dan disatukan oleh apa? Oleh frame ini ya. Dan frame ini juga melindungi sel surya tadi ya, terhadap mungkin benturan atau pukulan dan sebagainya itu. Kemudian di sini ada glass cover. Jadi glass cover itu pelindung dari sel surya ya. Jadi dia terbuat dari kayak semacam gelas atau kaca itu ya. Fungsinya untuk apa ya? Sama halnya dengan frame tadi, yaitu untuk melindungi dari benturan atau benda-benda tajam ya, seperti batu, besi dan lain sebagainya itu. Kemudian selanjutnya ada polymer sheet, kemudian ada solar cell dan ada backing material tuh. Kemudian yang bawah ini teman-teman lihat di tabel, bahwasanya untuk di tabel ini menunjukkan ada dua buah macam sel surya ya. Jadi ini ada ilustrasi modul suryanya. Yang sebelah kiri itu adalah monokristalin dan sebelah kanan itu adalah polikristalin. Apa sih yang membedakan dari kedua ini? Jadi untuk yang monokristalin itu dia memiliki efisiensi 15-20% ya teman-teman. Jadi efisiensinya cukup tinggi ya, 15-20%. Nah, kemudian untuk yang polikristalin itu dia hanya 1-2% ya, artinya dia lebih rendah ya daripada monokristalin tadi gitu. Nah, kalau misal teman-teman mau memilih kedua ini ya harus memilih yang ini monokristalin ya. Karena apa? Karena memiliki efisiensi yang tinggi yaitu 15-20%. Namun ya kalau pengen yang bagus ya harga juga lebih mahal ya gitu. Jadi harus bisa membutuhkan atau mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu. Kemudian selanjutnya itu cara kerja dari sel surya. Nah, pada umumnya untuk sel surya itu dia bekerja menggunakan prinsip kerja positif negatif junction ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan ini. Jadi di sini ada dua buah layer ya, dimana yang atas ini ada negatif layer dan yang bawah ini adalah positif layer, dan yang tengah itu adalah junction atau penghubungnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kalau sel surya ini dia kena cahaya matahari, maka di sini akan terhubung ya melalui junction ini, sehingga kedua layer ini akan menjadi dua kutub. Jadi yang negatif layer ini menjadi positif kutubnya dan yang positif layer ini menjadi negatif kutubnya. Nah, bisa dilihat dari deskripsinya di sini, yaitu semikonduktor tipe negatif ini mempunyai kelebihan elektron atau muatan negatif. Sedangkan semikonduktor tipe P ini mempunyai kelebihan hole ya atau muatan positif. Nah, ketika semikonduktor tipe P dan tipe N ini terkontak ya, maka kelebihan elektron akan bergerak ya dari semikonduktor tipe negatif ke tipe positif, sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe negatif dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe positif. Jadi seperti itu ya untuk cara kerja dari sel surya. Nah, teman-teman harus ketahui bahwasanya untuk elektroda di sini itu terbuat dari bahan semikonduktor yang jenisnya apa, yaitu jenis silikon ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah elektronika masih ingat bahwasanya untuk komponen-komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor yang jenis silikon itu apa, yaitu seperti dioda ya, seperti transistor gitu. Nah, itu biasanya terbuat dari silikon gitu. Nah ini kelanjutannya, yaitu akibat dari aliran elektron tadi dan hole ini maka akan membentuk medan listrik yang mana ketika cahaya matahari mengenai susunan positif negatif junction ini maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju ke kontak negatif. Tuh.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ilustrasinya, yaitu solar cell yang disinari oleh matahari ini. Bisa dilihat di sini sel surya untuk yang semikonduktor tipe negatif itu dia akan menghasilkan arus listrik yang positif ya. Kemudian dia akan menuju ke lampu ini, kemudian turun ke semikonduktor tipe positif gitu. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian dari panel atau sel surya ya. Jadi yang atas ini adalah rangkaian paralel sel surya, di mana untuk rangkaian ini itu teman-teman bisa menghasilkan arus yang besar ya. Jadi untuk membesarkan arus itu berarti teman-teman harus merangkainya secara paralel. Bisa diperhatikan bahwasanya untuk rangkaian kayak gini kan sama dengan apa ya? Sama dengan rangkaian baterai. Jadi kalau teman-teman punya misal 3 baterai gitu ya, masing-masing 1 ampere, kemudian tegangannya 2 volt, kalau dirangkai secara paralel maka hasilnya yaitu 3 ampere 2 volt gitu ya teman-teman. Jadi arusnya yang meningkat, jadi bukan tegangannya seperti itu. Nah, kemudian yang bawah di sini ada rangkaian seri dari sel surya. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk meningkatkan tegangannya. Jadi kalau yang atas tadi meningkatkan arusnya, yang bawah ini dia akan meningkatkan tegangannya ya. Jadi ini dirangkai secara seri ya, sama halnya dengan baterai ya. Jadi ini ada kutub positif, kemudian ada kutub negatif. Jadi di sini selang-seling. Jadi kutub negatif bertemu dengan positif, negatif positif dan seterusnya. Nah, ini kalau misal tadi kan satu selnya ini misal 2 volt ya. Kalau di total berarti ada 6 volt ya. Arusnya tetap yaitu 1 ampere gitu. Itu misalnya ya, contohnya saja. Nah, untuk tegangan dari sel surya sendiri ya secara terukur itu biasanya sebesar 0,45 sampai 0,5 volt ya. Jadi kecil sekali. Makanya dari satu panel itu biasanya ada banyak sekali sel ya. Bahkan ada ratusan sel itu. Kemudian untuk arus listriknya yaitu sebesar 0,1 ampere ya pada saat menerima sinar cahaya yang terang gitu. Jadi kalau redup gitu ya dia kurang dari 0,1 gitu ya. Itu. Nah, kalau kita lihat dari kedua rangkaian ini itu teman-teman bisa makanya sebuah panel surya itu kalau ada salah satu selnya saja yang ketutupan ya, tertutupi oleh misal shading atau ketutupan misal daun, nah itu maka akan mengurangi efisiensi dari sel surya atau panel surya tersebut gitu ya. Kayak rangkaian seri ini ya, kalau dirangkai secara seri ini kan maka tegangannya yang turun gitu ya. Kalau yang dirangkai kayak di atas ini kalau ketutupan salah satu maka arusnya juga turun, bahkan tegangannya juga turun ya, karena salah satu selnya ini tertutupi sehingga kinerjanya itu tidak maksimal seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi dari sel surya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini untuk rangkaian dari sel surya di bawah ini saya ambil contoh yaitu PLTS terpusat. Artinya apa? Artinya seluruh dari komponen PLTS tersebut ada di satu titik ya. Kemudian hasil dari PL tersebut kemudian disalurkan. Nah, itu yang dinamakan sebagai PLTS terpusat gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk yang paling kiri ini adalah panel suryanya. Jadi panel surya ini dirangkai sedemikian rupa ya, bisa seri, bisa paralel ataupun kombinasi seri paralel ya, untuk menghasilkan arus yang besar atau tegangan yang besar. Kemudian setelah itu masuk ke SCC atau Solar Charge Controller. Nah, Solar Charge Controller di sini berfungsi sebagai apa? Yaitu berfungsi sebagai pengontrol. Pengontrol apa? Yaitu daya listrik yang dihasilkan dari panel surya kemudian menuju ke baterai ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah baterai ya. Jadi kalau teman-teman
melihat PLTS terpusat gitu, mesti di sana ada yang namanya rumah daya ya, rumah daya. Karena kenapa dikatakan rumah daya? Karena di dalam ini ada baterainya gitu ya, ada baterainya, ada penyimpan energinya, energi listriknya, sehingga dinamakan sebagai rumah daya. Nah, dari baterai ini kemudian masuk ke inverter ya teman-teman, masukkan ke inverter yang di sini itu dirubah, yang gelombang DC tadi itu dirubah menjadi gelombang AC atau arus AC ya. Kenapa kok harus dirubah? Karena penggunaan listrik terutama kayak di Indonesia itu masih menggunakan tegangan AC ya, jadi belum menggunakan tegangan DC, sehingga di situ harus diubah dari DC ke AC, sehingga listrik tadi itu bisa digunakan di rumah-rumah seperti itu. Nah, setelah dari inverter masuk ke panel distribusi listrik AC ya. Jadi panel ini dia berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan ya arus listrik atau daya listrik yang dari rumah daya ini kemudian bisa disalurkan ke rumah-rumah warga ya. Jadi di sini yaitu bebannya yaitu jaringan listrik tegangan rendah atau JTR ya. Masih ingat ya teman-teman, JTR itu berapa kapasitasnya untuk tegangannya? Yaitu kan antara 220 ya atau 110 sampai 1 kV. Nah, itu adalah jaringan listrik tegangan rendah itu. Jadi ini adalah contoh aplikasi dari sel surya teman-teman ya. Ini kalau misal ada teman-teman yang mau riset terkait PLTS, nah mungkin konsep seperti ini bisa dicontoh seperti itu. Nah, mungkin untuk materi PLTS ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi silahkan diresum ya, dipelajari dan dipahami. Kita nanti akan lanjut di pertemuan di minggu depan ya. Untuk pertemuan selanjutnya saya berencana untuk membahas poin-poin ini ya teman-teman, yaitu komponen dari PLTS ada SCC atau solar charge controller, kemudian inverter, baterai, panel hubung bagi atau panel distribusi. Nah, ini nanti akan kita bahas di minggu depan. Jadi akan kita ulas lebih jauh terkait dengan SCC itu apa, kemudian macamnya ada berapa gitu ya. Kemudian kalau mau bikin itu seperti apa gitu, kayak mau menentukan misal mau membuat pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas misal 1 kW gitu ya. Nah, itu kita membutuhkan solar charge controller yang berapa ampere. Nah, itu nanti kita akan ulas di pertemuan selanjutnya. Itu. Kemudian inverter. Nah, inverter sama dengan solar charge controller tadi. Jadi kalau misal mau bikin 1 kW ya, PLTS 1 kW, inverternya mau berapa watt seperti itu. Kemudian baterai dan selanjutnya itu panel hubung bagi seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Jadi saya mohon maaf baru bisa bikin video materi terkait dengan sel surya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Saya kira cukup. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.